wabarakatuh. Ya, jadi Ibu ulangi untuk Ananda semua. Judulnya adalah rancangan proyek pembuatan desain media pembelajaran fisika berbasis ICT. Lalu di bawah judulnya, judul Ananda apa? Atau dosen pengampu itu di bawah, enggak di situ dosen pengampu. Ya. Ini dulu. Jadi diseragamkan penulisannya, rancangan proyek pembuatan desain media pembelajaran fisika berbasis ICT. Setelah itu logo UNP, terus turunkan ke bawah. Nah, logo UNP, setelah logo UNP baru judulnya. Ya. Setelah judulnya baru dosen pengampu. Setelah dosen pengampu baru Ananda. Ya, terus ke bawah lagi jurusan ya. Oke, ya prodinya jangan lupa ditulis. Prodi sejajar aja dengan jurusan Prodi Pendidikan Fisika, tapi masih bisa ditulis satu baris lagi kayaknya ya. Tambahin aja satu baris ya untuk prodi ya. Program Studi Pendidikan Fisika. Turun lagi ke bawah. Kompetensi inti, kompetensi dasar, mana? Oke. Ya. Mengamati dengan seksama demonstrasi gerak untuk, oh ini indikator ya. Menganalisis struktur bagian. Mana kalimat ininya mana? Kalimat KD-nya mana ini? KD-nya mana? Menganalisis besaran fisik gerak lurus, kecepatan konstan dan gerak lurus percepatan konstan. Oke. Terus ke bawah. Yang jelas ada dua subunit materi di sini, gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Ananda kalau bikin indikator itu, selesaikan dulu semua indikator untuk gerak lurus, ya, untuk gerak lurus dulu. Setelah itu indikator untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nanti diurut, kalau salah urutannya nanti diurut lagi ya. Mengamati dengan saksama demonstrasi gerak. Membedakan gerak lurus dengan mengapa mengamati? Kenapa tidak melakukan percobaan? Tapi ini cocoknya untuk KD kelompok KI 4 kalau begini. Pasti KD kelompok KI 4-nya melakukan percobaan kan? Ya. Ya, Bu. Kalau melakukan percobaan, tidak mungkin anak mengamati. Apa yang diamati anak? Demonstrasi gerak untuk membedakan gerak lurus. Demonstrasi gerak maksudnya apa? Karena KD-nya tuh menganalisis, Bu, jadi kan diamati dulu demonstrasinya, baru bisa nanti peserta didiknya menganalisis, Bu. Yang didemonstrasikan apa? Tentang gerak lurusnya, Bu, tentang perbedaan antara gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan, Bu. Iya, itu kan masih sangat umum. Apa yang didemonstrasikan? Bagaimana, apa yang menggunakan media apa demonstrasi itu? Berarti indikator itu harus spesifik indikatornya. Apa? Berarti di indikator tuh harus dibuat misalnya demonstrasinya menggunakan video pembelajaran atau dengan videonya video apa? Tak bisa video pembelajaran itu umum sekali. Bagaimana kalau video pembelajaran sejarah isinya? Jadi umpamanya gini, mengamati video
Ya, kendaraan menuju traffic light. Ya. Atau mengamati gerakan kendaraan menuju dan meninggalkan traffic light. Atau umpamanya video kereta api menuju dan meninggalkan stasiun. Nah, itu kan gerak lurus dengan percepatan konstan. Dianggap begitu kan? Nah, lalu untuk gerak lurusnya tentu mengamati gerak kendaraan di jalan lurus pada saat kecepatannya sudah stabil. Kalau kereta kalau udah jauh dia dari ini biasanya stabil gerakannya kan? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, sehingga terbedakan. Ya. Jadi kendaraan ini dan kendaraan ini untuk membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Apa maksudnya demonstrasi itu? Sekarang kita lihat, ada enggak indikator yang lebih tinggi? 342-nya mana? Membedakan. Nah, ini pakai spasi, membedakan. Nah, gimana tuh? Belajar bahasa Indonesia di mana nih Ananda ini? Iya, Bu. Maaf, Bu. Sepertinya ada kesalahan di penulisannya, Bu. Membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Oke. Mestinya kalau dibunyikan seperti yang tadi itu sudah tujuan pelajaran, bukan indikator lagi ya. Kan Ibu mengajarkannya begitu. Iya, Bu. Jadi pindahin aja nanti ya. Turun lagi. Membedakan itu aja yang jadi yang pertama. Mendiskusikan ini sosial ini. Mendiskusikan perbedaan gerak lurus kan sudah tadi di atas. Membedakan gerak lurus. Itu sama aja kan mendeskripsikan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Apa maksudnya mendiskusikan? Itu tujuan pembelajaran dari 32 tadi yang Bu suruh jadi indikator 1. Terus apa lagi? Menjelaskan perbedaan. Ini diulang-ulang, itu lagi. Yang satu membedakan, yang satu mendiskusikan perbedaan, yang satu lagi menjelaskan perbedaan. Gimana sih? Masa 4 orang memikirkan kayak begini? Dia menganalisis. Ini baru sampai membedakan. Setelah itu 3, 4, 5-nya melakukan percobaan. Gimana sih melakukan percobaan? Melakukan percobaan itu kan keterampilan. Masa digabung dengan pengetahuan? Sikap tadi juga digabung dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan aja. Keterampilan aja. Nanti silakan setelah dijabarkan indikator, lalu tujuan pembelajaran, silakan Ananda pilih yang mana yang mau Ananda buat media pembelajaran berbasis ICT-nya. Tapi tidak boleh dicampur dong. Pengetahuan dengan sikap atau keterampilan harus dipisah-pisah, tidak boleh dicampur. Walaupun Baik, Bu. nanti ada KD yang pencapaiannya itu terintegrasi. Seperti di sini bisa terintegrasi pencapaiannya. Jadi dia memahami perbedaan itu setelah dia melakukan percobaan. Ada yang resultan gayanya 0, ada yang resultan gayanya tidak 0 untuk menggerakkan sebuah benda.
Nggak bisa Anda bikin indikatornya seperti ini. Salah ini. Perbaiki lagi ya. Baik, Bu. Balik lagi ke atas. Rumusan indikatornya Ananda sudah menjelaskan. Menganalisis itu C4. Nah, menganalisis struktur bagian-bagian hubungan. Masa ini aja sih taksonominya? Jadi enggak sih baca buku taksonomi? Hah? Taksonomi atau learning objektif kan sudah Ibu bilang. Mana sih masa merumuskan? Anda sudah lolos belum ya analisis kurikulum ya? Sudah, Bu. Sudah. Kok masih kayak begini merumuskan indikatornya? Bercampur baur aja. Yang pengetahuan masuk sikap di situ, masuk juga keterampilan di situ. Anda tidak dikasih latihan menganalisis KD di dalam analisis kurikulum? Ada, Bu. Nah, kok begini Anda menganalisisnya? Nggak benar ini. Kan nggak mungkin Ibu dalam mata kuliah mengajarkan bagaimana menganalisis KD. Tapi Ibu sudah pesankan pada pertemuan sebelumnya. Menganalisisnya itu kalau indikatornya harus mengacu untuk pencapaian KD. Tujuan pembelajarannya baru dibunyikan. Karena ini untuk media, nah nanti menggunakan melalui penggunaan media ini. Nah, siswa dapat membedakan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait gerak lurus dengan kecepatan konstan. Gerak lurus dengan percepatan konstan. Baru begitu di tujuan pembelajarannya. Nah, ini kan sudah. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan, indikator masing-masing. Ya, indikator masing-masing, tujuan pembelajaran masing-masing antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tapi pencapaiannya untuk KD ini terintegrasi. Nah, untuk cara pencapaian, bukan capaian materi, kok capaian materi, cara pencapaian kompetensi. Ya, cara pencapaian kompetensi sudah melalui percobaan menggunakan multimedia virtual lab. Ya. Melalui percobaan menggunakan, jangan dikasih nomor dulu lah. Melalui percobaan menggunakan multimedia virtual lab fisika. Nah, siswa mampu .21 mengidentifikasi, bukan menganalisis besaran. Gimana sih Ananda menggunakan kata kerja? Bagaimana besaran kok dianalisis? Gimana tuh ceritanya tuh? Anda bisa enggak disuruh menganalisis besaran? Ada-ada aja deh. Ini benar-benar kayak Ananda tuh belum pernah belajar kurikulum ini. Mengidentifikasi besaran-besaran fisis gerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, nanti ke yang berikutnya, selesaikan dulu untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan. Lalu, memformulasikan hubungan. Ya, antara kecepatan perpindahan dan
waktu. Lalu menyelesaikan masalah sehari-hari terkait gerak lurus dengan kecepatan konstan. Karena untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan tidak bisa mencapai analisis. Analisis itu nanti dicapai dengan gerak lurus dengan percepatan konstan. Ya. Nah, lalu baru yang berikutnya apalagi? Baru masuk untuk gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, Ananda ini kan lah yang pertama jelas dulu anak mengidentifikasi besaran fisiknya. Yang kedua memformulasikan hubungan. Kalau memformulasikan hubungan, dia sudah 4 besarannya. Antara perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu. Nah, kalau sudah seperti itu sudah kemampuan menganalisis. Ya. Lalu menginterpretasi grafik. Jadi anak dari mengumpulkan data nanti dia lukis grafik. Dari grafik yang ada kan hanya grafik perpindahan dan waktu. Dari perpindahan waktu dia plot-plot grafik itu, dia dapatkan nanti kecepatan terhadap waktu. Lalu plot-plot lagi kecepatan terhadap waktu, dapat lagi percepatan terhadap waktu. Nah, baru dia dapatkan hubungan. Cari dulu hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu. Setelah itu baru didapatkan lagi hubungan antara perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu. Itu udah kemampuan menganalisis. Artinya apa? Kalau sudah tahu besaran yang akan dicari formulasinya, maka percobaan yang di virtual lab Ananda ini harus pada gerak lurus dengan kecepatan konstan, harus membuat simulasi ya yang memungkinkan anak memilih variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat dari besaran-besaran fisik yang ada di dalamnya. Begitu juga untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan. Ya, jadi di antara 4 besaran itu ada yang dipilih oleh anak sebagai variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Dan sesuaikan dengan logika sehari-hari. Ya. Baik, Bu. Jadi ada berapa percobaan nanti untuk gerak lurus dengan kecepatan konstan dengan merubah-rubah mana yang dijadikan variabel kontrol, mana yang variabel bebas, dan mana juga yang variabel terikat. Ananda sendiri harus paham hubungannya. Ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Terus yang paling kanan ini apa ini? Coba balik lagi. Konsep esensial. Nah, konsep esensial hukum Newton. Hukum Newton itu konsep enggak? Apakah hukum Newton itu konsep? Tidak, Bu. Nah, berempat orang memikirkan Ananda bikinnya begini. Ini kalau yang seperti ini Ibu nilai sekarang nilainya 3. Rumusan indikatornya enggak benar. Ya. Masa hukum disebut konsep? Apa enggak ada perbedaan antara hukum dengan konsep? Ibu kan bilang tulis semua konsep-konsep esensial dan hukum yang ada. Jadi tulis dulu konsep-konsepnya, di bawahnya baru hukum-hukum Ananda. Nggak bercampur baur aja. Masa konsep esensialnya cuma gerak lurus dengan kecepatan konstan, gerak lurus dengan percepatan konstan. Masa itu aja konsep esensialnya?
Kecepatan itu bukan konsep. Percepatan itu bukan konsep. Hah? Perpindahan itu apa bukan konsep? Nah, inilah pentingnya Ananda MKU di UNP itu Ananda pahami, Ananda serius kuliah. Ini pentingnya. Di sana Ananda belajar itu. Apa itu konsep? Apa itu konsep esensial? Itu di MKU yang dikeluarkan oleh UNP, di sana Ananda belajar. Jadi mata kuliah Ananda itu sifatnya hierarki. Dipelajari yang umum-umumnya di UNP, di tingkat universitas. Nah, nanti dipakaikan di sini. Tidak mungkin Ibu menjelaskan itu pula di sini. Sama juga Ibu mengajar listrik magnet. Tidak mungkin Ibu ajarkan fismatnya ke Ananda. Bukan tugas Ibu lagi. Kalau Ananda tidak tahu apa itu konsep, apa itu hukum, rumus, hipotesa, ya, Ananda baca, Ananda cari tahu. Tidak asal ditulis-tulis saja. Jangan dicampur baurkan. Ibu tidak minta penjelasan seperti ini. Ibu hanya minta konsep-konsep esensial. Dan minta hukum-hukum. Ya. Nah, kan Ananda karena ini untuk pembuatan media, coba diteruskan ke bawah. Apa aja yang Ananda tulis di sini? Ini kan enggak di sini mestinya. Harus konsisten menggunakan istilah. Kalau gerak lurus dengan kecepatan konstan, ya gerak lurus dengan kecepatan konstan aja. Kalau gerak lurus beraturan, ya gerak lurus beraturan aja. Dengan tidak konsisten. Terus ke bawah. Nah, ini Ananda berarti ini masih dicampurkan ya antara kecepatan antara gerak lurus dengan kecepatan konstan dengan gerak lurus dengan percepatan konstan. Seperti Ibu bilang tadi, sesuai dengan rumusan indikator, selesaikan yang gerak lurus dengan kecepatan konstan dulu, baru pindah ke gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, untuk konsep-konsep esensial, rumus-rumus ya atau formulasi itu juga seperti itu. Kan di gerak lurus dengan kecepatan konstan tidak ada percepatan kan? Itu kan hanya ada di gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, jadi Ananda harus ini. Keterangan panjang lebar itu tidak perlu. Kenapa rumus ini perlu? Kenapa hubungan ini perlu? Karena Ananda membuat virtual lab. Rumus ini Ananda masukkan ke dalam softwarenya nanti. Nah, pada saat anak memilih, lalu memilih harga, memilih besaran dulu, mana yang sebagai variabel kontrol, mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Setelah anak melakukan percobaan, anak melukis grafik, ya, anak sebetulnya dengan melukis grafik itu, anak sudah menggunakan rumus ini tanpa dia sadari. Begitu software kan yang akan Anda buat, virtual lab-nya itu. Ya, nanti kan keluar harganya kan? Iya, Bu. Nah, jadi begitu caranya. Nah, jadi yang mana yang Ananda pilih? Ananda jelaskanlah di sini. Yang mana Ananda pilih? Lalu menggunakan software apa Ananda membuatnya? Jadi mungkin yang untuk Ananda pilih itu Ananda blok dengan tulisan warna merah umpamanya. Terus ada catatan. Warna merah adalah materi yang akan dibuatkan simulasi interaktifnya berupa virtual laboratorium. Jadi Ananda umpamanya kalau yang bagusnya berarti Ananda memilihnya virtual lab untuk gerak lurus ya.
Di dalam gerak lurus itu kan ada dua percobaan, gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Anak bisa pilih yang mana, ya. Lalu anak bisa di masing-masing percobaan itu Ananda bisa tulis ini, bisa tulis mana pilihan ya, pilihan untuk variabel kontrolnya, pilihan untuk variabel bebas dan pilihan untuk variabel terikat. Nah, Ananda harus terapkan ilmu statistik di situ ya. Tidak boleh berulang. Jadi kombinasi, ada beberapa kombinasi yang mungkin apabila tidak boleh berulang. Kan tidak mungkin kalau umpamanya perpindahan sudah Ananda tetapkan sebagai variabel kontrol, kan tidak mungkin dia Ananda jadikan juga sebagai variabel bebas kan? Ya. Nah, jadi diterapkannya hukum kombinasi ya, kombinasi dalam statistik. Jadi tidak boleh berulang. Kalau yang dia sudah dipilih sebagai variabel bebas, maka besaran itu tidak boleh lagi dipilih sebagai variabel kontrol dan variabel terikat. Gitu ya. Nah, jadi urutannya harus baku Ananda. Kontrol dulu, terikat, baru bebas. Oke ya? Ada pertanyaan? Dan di rancangan ini Ananda harus menyebutkan Anda guna software apa yang Anda gunakan atau program apa yang Anda gunakan supaya jadinya virtual lab yang benar. Walaupun belum akan dibuat virtual lab-nya ya, tapi dari desain kan udah ketahuan. Ya. Apa aja yang bisa, bagaimana memilih variabel kontrol, bagaimana memilih variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Ada pertanyaan? Bu, izin tanya, Bu. Ya. Berarti kan untuk di seluruhan tabelnya tuh, berarti selesaikan satu-satu dulu, Bu. Berarti untuk kecepatan aja dulu bahas bagian atas, selesai kecepatan, baru di bagian percepatannya dikelompokkan, kan, Bu? Ibu tidak bilang kecepatan dan percepatan, Ibu hanya bilang gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Jangan dicampur baurkan. Ibu tidak bilang kecepatan dan percepatan kan? Mana Ibu bilang kecepatan dan percepatan? Iya, Bu, kecepatan konstan dan percepatan konstan maksudnya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Boleh dari kelompok lain? Nah, ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Kapan nanyanya? Nanti kalau Ibu udah nutup Zoom. Ananda yakin Ananda sudah bisa melanjutkan dengan ini? Oh, untuk tabel permasalahannya, Bu. Bagaimana? Karena Ibu kemarin kan minta tabelnya 3, Bu. KD, KI, sama analisis permasalahan media pembelajaran terkait ICT, Bu. Iya. Kan sudah dibilangin minggu kemarin. Tujuan rumusan masalah berdasarkan survei yang dilakukan didapatkan rumusan permasalahan. Kurangnya pembelajaran praktikum. Bukan pembelajaran praktikum, Ananda, pelaksanaan praktikum. Mana ada istilah pembelajaran praktikum? Pembelajaran hanya berfokus pada teori tanpa adanya kegiatan praktikum.
Apa bedanya poin pertama dengan poin kedua? Ananda sebetulnya permasalahan itu boleh Ananda urut. Ya. Kenyataan pertama sebelum berbicara tentang praktikum apa? Ketersediaan sarana prasarana. Ada enggak lab? Ada enggak peralatan untuk melakukan percobaan gerak lurus ini? Lalu kalau tidak ada, apa yang dilakukan oleh guru? Apakah menggunakan virtual lab? Apakah menggunakan PET, salah satu virtual lab yang dibuat oleh perusahaan? Apa yang digunakan oleh guru? Ya, itu yang Anda ungkapkan di sini. Ya, jadi upaya apa yang sudah dilakukan oleh guru? Apakah guru memilih ini? Baru Anda sebutkan di bawahnya. Karena ketiadaan lab? Atau karena ketiadaan alat? Atau karena alat yang tidak memadai? Karena alat yang tidak sesuai? Yang mana yang Anda temukan? Alat tidak sesuai dengan kebutuhan? Alat tidak memadai? Atau alat tidak ada? Maka guru melakukan pembelajaran seperti apa? Itulah masalahnya. Yang bisa dijawab dengan media. Karena penjelasan Anda di awal itu tentang sarana prasarana untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Lalu apa solusi yang sudah dilakukan oleh guru? Apa yang digunakan oleh guru sekarang? Bagaimana pembelajarannya? Media apa yang digunakan? Nah, itu permasalahan. Itu yang Anda ungkap di sini. Nah, baru jawabnya cocok media pembelajaran. Ya, jadi umpamanya guru belum menggunakan atau belum memanfaatkan ICT. Di dalam pencapaian kompetensi dasar. Oke? Jadi ini diurut lagi permasalahannya ya. Tujuan pembelajarannya kan sudah tadi. Nah, tujuan pembelajaran ini kan harus Anda perbaiki tadi kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Turun lagi ke bawah. Anda yakin akan menggunakan Macromedia Flash? Dari kelompok ini ada yang sudah pernah menggunakan Macromedia Flash? Karena walaupun yang Ananda buat ini adalah desainnya, belum jadi medianya, tapi desain itu tahu Ananda desain kan? Kalau ada desain baju, Ananda pergi ke tukang jahit pakaian, Ananda mau bikin baju lalu bawa bahan. Nah, si tukang jahitnya lalu bikin gambar baju itu persis seperti permintaan Ananda. Tangannya seperti apa lurus aja atau dipotong atau mau tangannya tangan. Kan berbeda kan? Kalau Ananda minta tangannya biasa lurus aja dengan tangannya pakai ban, dengan pakai ban dan pakai bis atau pakai renda atau tangannya dibuat seperti cerocok ya, di bawahnya itu dibuat lebih besar, beda kan desainnya kan? Nah, itu desain itu menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada pilihan-pilihan parabol nanti tergambar dari desain Ananda. Jadi desain itu Ananda buat di atas Macromedia. Tapi masih berisi petunjuk umum apa isi. Umpamanya ada slide-nya. Nah, di dalam slide itu apa aja isinya. Nah, itulah desain. Jadi seakan-akan orang sudah melihat media Ananda. Itulah desain. Jadi supaya Ananda tidak berulang kali nanti balik lagi,
perbaiki lagi, Ananda baca betul apa itu desain. Lihat contoh desain media pembelajaran itu. Ya, nanti jangan Ananda udah capek kerja tapi nilai dengan Ibu D. Karena tidak sesuai. Tidak menggambarkan apa yang Ananda rencanakan. Ya. Oke. Jadi ini disusun ulang tujuannya. Lalu ini nanti diperbaiki ya. Baik, Bu. Tidak ada Makasih, kata Bu. seperti lagi Ananda. Kalau Ananda sudah pilih, Ananda sudah pasti. Tidak ada lagi seperti. Ananda masih menggunakan kata-kata seperti. Berarti Anda masih meragukan. Masih ada kemungkinan Ananda berganti ke software yang lain. Kalau di dalam rancangan desain itu Anda sudah pasti. Anda sudah pasti memilih makromedia. Bukan seperti makromedia. Berarti ada yang lainnya itu kan. Nah, masih ada kemungkinan Anda berpindah. Nah, nanti berarti ini masih banci desain itunya rancangannya. Rancangan itu harus pas. Kecuali dengan sangat terpaksa, umpamanya Anda sudah merancang nih penggunaan makromedia flash versi berapa umpamanya, tapi tiba-tiba dia tidak bisa lagi digunakan, mungkin udah ditutup sama yang punya atau gimana gitu ya, tidak bisa. Terus Anda berganti itu tidak apa-apa. Ya. Jelas ya untuk tabel ini ya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh silakan, Fauzia. Untuk solusinya itu boleh pakai web, Bu, Kemendikbud yang online tuh, Bu. Enggak, itu udah buatan orang itu. Itu udah buatan orang, masa Anda mau pakai itu? Anda kan yang mau bikin yang kayak gitu. Masa Anda bikin orang punya? Baik, Bu. Kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ini colokannya dilepas ya? Colokan listrik Mama. Sebentar ya. Baterainya habis nih, ha. Dikirain udah. Mama sedang mengajar. Nah. Jelas Ananda? Fauzia jelas? Jelas, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, ada lagi enggak pertanyaan? Cukup? Oke, sementara menunggu pertanyaan Ananda, kita tadi minggu menjelang Lebaran libur, ya. Berarti Anda tidak usah masukkan tugas. Ya. Tidak usah masukkan tugas. Jadi desain awalnya seminggu setelah Lebaran aja. Ya. Silakan. Mau membantu orang tua, mau beribadah dengan khusyuk, silakan. Ya, jadi tidak usah diganggu dengan kuliah pembuatan desain media dulu. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ditutup share screen-nya. Nah. Ibu mau foto ya. 1, 2, 3. Itu yang pertama.
Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau Ananda yakin tidak ada pertanyaan, ya, Ibu kira cukup perkuliahan kita. Ibu ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi Ananda yang merayakan. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita semuanya bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Amin. Lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa. Ya. Sebagai seorang calon guru, mudah-mudahan Ananda bisa menjadi lebih giat belajar untuk menjadi lebih profesional. Ya. Amin. Ya, karena Ibu agak sering marah di kelas ini, ya. Tapi marah Ibu itu mungkin untuk Ananda juga semuanya. Yang Ibu inginkan Ananda itu bisa mencapai target seperti yang sudah disampaikan di dalam RPS gitu ya. Tapi ternyata setelah digiring ke situ Ananda enggak kunjung juga sampai di situ. Kadang kesan dari Ibu, dari pandangan Ibu, Ananda itu banyak bermain-mainnya gitu ya. Mungkin itu pandangan Ibu. Mungkin keadaan Ananda enggak seperti itu ya. Jadi mari menuju Lebaran ini kita saling bermaafan sehingga nanti memang pahala kita tidak menggelantung ya. Ya. Baik. Bu, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, kita lanjut batin ya, Bu. ya, sama-sama. Nanti jangan ada di ruang Zoom meeting lagi ya kalau udah Ibu tutup ya. Iya, Bu.